Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tini Supriyatin dari kelompok 3 Inovasi Pendidikan. Yang akan dijelaskan dari kelompok kami adalah kemasan dan teknologi pembelajaran melalui teknologi informasi. Hakikat kemasan bahan belajar melalui teknologi informasi. Hakikat teknologi informasi merupakan kemajuan teknologi yang menyatukan kemajuan menjadi salah satu kesatuan yang terintegrasi. Terbentuk sebagai suatu revolusi informasi dan komunikasi global. Teknologi informasi dapat menjadi alat pendorong ke arah kemajuan bangsa. Salah satu dampak terbesarnya adalah perkembangan pembangunan di bidang pendidikan. Secara singkat, bahan belajar dapat diterjemahkan sebagai perangkat material yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. Bahan ajar, menurut Hamalik, merupakan unsur belajar yang penting diperhatikan oleh guru. Untuk itu, penentuan bahan belajar harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Apakah berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, atau pengalaman lainnya. Proses pembelajaran di sekolah, bahan-bahan belajar ini biasanya sudah digariskan di dalam silabus. Jadi sebelum kita mengajar itu, kita harus mempersiapkan apa yang akan diajarkan dan bisa menggunakan teknologi informasi yang canggih ini. Materi selanjutnya yaitu pengembangan bahan pembelajaran. Bahan ajar atau learning material merupakan bahan pembelajaran yang secara langsung digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Bahannya sendiri merupakan media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. Bisa berupa visual, audio, maupun audiovisual. Bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum suatu mata pelajaran. Digunakan sebagai sumber utama pembelajaran seperti buku ataupun bahan ajar yang bersifat menunjang untuk kepentingan bahan ajar. Bahan ajar dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu bahan ajar kelompok tercetak dan bahan ajar kelompok non-cetak. Yang termasuk ke dalam tercetak seperti buku, majalah, pamflet, koran, sedangkan kelompok non-cetak seperti film, DVD, kaset audio maupun kaset video. Saya akan menjelaskan materi tentang prosedur pengembangan bahan ajar. Yang pertama, persiapan. Langkah pertama yang harus disiapkan dan dipelajari untuk menyusun bahan ajar adalah kurikulum dari suatu bidang studi atau mata pelajaran yang akan disusun bahan ajarnya. Setelah kurikulum dipahami, langkah selanjutnya adalah mempelajari struktur materi dari bahan ajar yang dikembangkan, yakni terkait dengan sekuen dan skop. Dari kedua ini harus dikembangkan sedemikian rupa dengan melihat aspek-aspek metodologis dan psikologis anak didik. Langkah terakhir pada tahap persiapan ini adalah mengumpulkan berbagai struktur yang diperlukan, baik terkait dengan buku, jurnal, makalah, dan bahan lain yang akan digunakan sebagai pelengkap bagi penulis bahan ajar selanjutnya. Kedua yaitu penulisan draft bahan ajar. Setelah bahan ajar disusun dan dikembangkan, tahap selanjutnya adalah diskusi. Diskusi ini dilakukan dengan melibatkan beberapa para ahli, yaitu ahli materi, ahli bahasa, dan ahli kurikulum. Bahan ajar yang sudah dilakukan dan telah mendapatkan masukan dari para ahli, kemudian direvisi sesuai dengan masukan yang ada. Ketiga, penyelesaian. Tahap terakhir ini adalah yang memperhatikan aspek kebahasaan, keterbacaan, kosakata, dan digunakan termasuk tingkat kesulitan bahasa dengan pengguna utama. Kemudian kelengkapan bahan penunjang lain seperti gambar, tabel, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan menjelaskan tentang pengemasan bahan pembelajaran. Secara leksial, kata kemasan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu package, yang berarti bungkus, pak, atau paket. Sedangkan kata pengemasan merupakan terjemahan dari kata packaging, yang berarti sebagai produk yang dihasilkan oleh kegiatan atau proses pengemasan, yaitu proses desain dan pembuatan kemasan untuk barang eceran. Sebuah kemasan yang baik tidak akan menjual apapun jika pengemasannya tidak tepat, walaupun tidak berarti menjual produk yang buruk. Sedangkan sebuah kemasan yang buruk bisa memberikan citra yang jelek terhadap suatu produk pengemasannya. Berdasarkan konsep kemasan dan pengemasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat dipahami bahwa aspek kemasan merupakan bagian dari proses perancangan atau desain yang berkaitan dengan fungsi dan penampilan sebuah produk. Adapun produk yang dimaksud yaitu bahan belajar melalui teknologi informasi. Dengan demikian, bahan ajar atau produk yang dimaksud harus memenuhi persyaratan terlindungi dan terjaga dalam kondisi yang baik, memberi kesan mudah difungsikan, mudah didistribusikan secara ekonomis, efektif biayanya, dan memiliki daya jual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sataranata. Saya akan menjelaskan tentang materi kawasan teknologi pembelajaran. Berbagai pendekatan dapat digunakan oleh seorang perancang kemasan dalam belajar. Salah satunya adalah dengan menggunakan kawasan teknologi pembelajaran. Dalam kawasan teknologi pembelajaran terdapat 5 kawasan yang didasarinya, di mana peneliti berkonsentrasi pada satu bidang kawasan. Kawasan-kawasan yang dimaksud adalah kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, dan kawasan penilaian. Kawasan yang pertama yaitu kawasan desain. Kawasan desain ini seringkali membatasi pada fungsi perencanaan, baik tingkat makro dan mikro. Secara umum, desain dalam kawasan teknologi pembelajaran adalah untuk menentukan kondisi belajar. Tujuannya untuk menciptakan strategi produk pada tingkatan makro atau program dan kurikulum, dan mikro atau pembelajaran dan modul. Kawasan desain setidaknya memiliki 4 cakupan teori dan praktek. Kawasan desain meliputi studi mengenai desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayat Hidayat, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan kawasan pengembangan dan kawasan pemanfaatan. Yang pertama adalah kawasan pengembangan. Berakal dari persoalan produksi media pengembangan, yang dimaksud adalah bentuk fisik kawasan pengembangan. Pada dasarnya dapat dijelaskan dengan adanya pesan yang didorong oleh isi strategi, pembelajaran yang didorong oleh teori dan manifestasi dari teknologi. Dengan demikian, teknologi merupakan tenaga penggerak dari kawasan pengembangan yang dapat diorganisasikan dalam 4 kategori, yaitu teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berasaskan komputer, dan teknologi terpadu. Selanjutnya, yang kedua adalah kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan merupakan kawasan tertua dari kawasan teknologi pembelajaran. Kawasan ini berasal dari gerak pendidikan visual. Dengan didirikan museum-museum sekolah, salah satu bentuknya adalah mempersiapkan pameran untuk tujuan pembelajaran 4 kategori. Dalam kawasan pemanfaatan ini adalah pemanfaatan media, divisi, inovasi, implementasi, dan institusionalisasi, pelembagaan, serta kebijakan regulasi. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat ada kawasan pengelolaan. Kawasan ini meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, perorganisasian, perkoordinasian, dan supervisi. Secara singkat, ada 4 kategori dalam kawasan pengelolaan, yaitu pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem, penyampaian, dan pengelolaan informasi. Yang kelima, ada kawasan penilaian.
Kawasan ini adalah kawasan di mana terjadi proses penentuan memadai tidaknya belajar dan pembelajaran. Penilaian dimulai dengan analisis masalah sebagai langkah awal yang penting dalam pengembangan dan penilaian pembelajaran. Karena tujuan dan hambatan dijelaskan dalam langkah ini. Penilaian sebagai komponen terakhir dalam pembelajaran berfungsi untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan tindakan apa yang harus dilakukan apabila tujuan tersebut belum tercapai. Terima kasih. Halo, saya Abdul. Jadi kesimpulannya adalah informasi adalah benda abstrak yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan positif dan atau sebaliknya, serta dapat mendukung dan meningkatkan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh setiap lapisan masyarakat. Terima kasih. Contoh inovasi pendidikan yaitu pakem pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif yang dimaksud dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya dan mengemukakan gagasannya. Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak efektif. Jadi, sebagai pendidik, harus menciptakan keadaan yang menyenangkan, tetapi memberikan materi dengan efektif sehingga siswa akan menjadi aktif. Cara kerjanya yaitu, guru dan siswa mengulang materi yang sebelumnya. Guru memberikan penjelasan lebih luas, dan jika ada yang belum dipahami, siswa dibagi menjadi kelompok untuk bekerja kelompok agar mendapatkan penjelasan materi yang lebih luas lagi. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, guru meminta perwakilan kelompok untuk membacakan hasil kerja kelompok tersebut. Agar lebih mendalami materi, guru mengajak siswa untuk bermain sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sebagai apresiasi, guru memberikan reward dapat berupa nilai ataupun benda. Harapan pada inovasi ini yaitu untuk menjadikan siswa termotivasi melakukan proses pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam menerima materi pembelajaran yang disampaikan. Selanjutnya yaitu inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Contoh inovasi pembelajaran yaitu membuka pelajaran dengan kegiatan mendongeng atau menceritakan kegiatan selama berada di rumah. Cara kerjanya yaitu siswa setiap harinya harus menuliskan kegiatan selama di rumah untuk nantinya diceritakan di depan kelas atau di depan teman-temannya. Harapan inovasi ini yaitu untuk melatih siswa agar percaya diri dan tidak gugup ketika berbicara di depan kelas.